Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat? Harus dong ya. Edisi video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai pentingnya melindungi privasi saat kita berselancar di dunia maya. Privasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang ada di dunia ini untuk mendapatkan atau menikmati keadaan yang aman, tenang, dan nyaman tanpa merasa terganggu oleh kehadiran atau aktivitas orang lain atau orang asing di sekeliling kita. Sama halnya ketika kita berselancar di internet, sebagai pengguna internet, kita juga berhak mendapatkan privasi ini tanpa intervensi atau gangguan dari pihak asing. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan level privasi saat kita menggunakan internet. Yang pertama adalah kita matikan layanan lokasi atau service location pada perangkat. Perangkat seperti handphone atau PC modern sudah pasti memiliki fitur yang namanya adalah Access Location Service yang memanfaatkan teknologi GPS atau Global Positioning System pada perangkat untuk mendapatkan akses geolokasi perangkat secara real time. Terutama pada handphone, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mengharuskan kita sebagai si pengguna untuk dalam tanda kutip mengizinkan akses lokasi ini harus diaktifkan sebelum kita bisa menggunakan layanan dari aplikasi tersebut. Misalnya saja aplikasi map atau peta virtual seperti Google Map atau Waze, atau aplikasi navigasi lainnya. Aplikasi seperti Grab maupun online shop juga terkadang meminta akses lokasi saat kita menggunakan aplikasi mereka. Akses untuk mendapatkan titik lokasi atau geolokasi ini sebenarnya banyak membantu, terutama untuk mengetahui titik lokasi seseorang atau alamat sesuatu tempat itu berada, waktu setempat, maupun kondisi cuaca dan lain sebagainya. Namun ada sebagian orang yang lebih memilih untuk mendisablekan atau menonaktifkan fitur akses lokasi pada perangkat mereka. Alasannya beragam, tapi yang pasti mereka hanya ingin privasi mereka lebih terjaga. Dengan mematikan layanan lokasi ini, otomatis aplikasi-aplikasi tersebut akan kehilangan akses untuk dapat mengetahui keberadaan kita. Tapi sayangnya dengan cara seperti ini, kita pun sebagai si pengguna juga tidak akan bisa mengakses layanan dari aplikasi tersebut. Repot dong ya. Well, semua keputusan ada di tangan Anda. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara yang merubah titik lokasi atau GPS perangkat yang sedang kalian gunakan tanpa harus mematikan fitur lokasi ya. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara mematikan layanan lokasi pada perangkat. Caranya cukup mudah kok. Untuk iPhone, silakan kalian masuk ke setting, scroll ke bawah, dan cari yang namanya privacy. Tap atau ketuk privacy, dan kalian akan menemukan yang namanya location service. Kemudian tekan atau geser tombol hijau dan pilih turn off atau matikan. Pastikan juga kalian cek fitur Share My Location. Pastikan tombol tidak aktif. Selesai. Untuk pengguna Android pun sama saja. Silakan kalian cari fitur lokasi di perangkat kalian. Kalau sudah ketemu, silakan kalian disable atau kalian matikan. Sekarang coba kalian tes dengan membuka aplikasi Google Map, aplikasi Waze, atau aplikasi navigasi lainnya. Apakah aplikasi masih bisa mendeteksi posisi geolokasi perangkat? Pastinya tidak bisa ya. Tapi konsekuensinya, kalian juga tidak bisa menggunakan aplikasi sampai kalian mengaktifkan kembali fitur location service ya. Fitur ini juga tersedia bagi kalian yang menggunakan PC atau laptop, terutama yang menggunakan Windows 10 sebagai operating sistemnya. Begini cara mengakses fitur lokasi di Windows 10. Pertama, buka setting. Pilih privacy, kemudian pilih location, klik tab change atau ubah yang ini ya. Geser tombol untuk mematikan fitur location access. Oke, pastikan semua tombol ke setting off ya.
Selesai, kalau sudah kita close. Dengan mematikan fitur akses lokasi atau service location pada perangkat, kalian sudah melakukan pelindungan privasi lapisan pertama. Sekarang kita masuk ke pelindungan lapisan kedua, yaitu privasi jaringan. Caranya seperti apa? Pertama, kalian harus gunakan VPN ya. VPN atau Virtual Private Network pada saat kalian mulai berselancar di internet. Saran dari saya, gunakan layanan VPN versi berbayar ya. Kalau saya kebetulan memakai produk dari Avast Secure Line. Kenapa harus yang berbayar? Ya, yang pasti kualitas jaringan, keamanan, dan servis layanannya lebih terpercaya dibandingkan versi gratisan ya. Kalau masih nekat memakai versi yang gratisan, ya silakan saja. Yang sudah mencoba versi berbayar, pasti tahulah bedanya ya. VPN mampu melindungi privasi dari segi jaringan si pengguna internet, yaitu dengan mengubah IP address jaringan menjadi alamat IP yang berbeda yang telah disediakan oleh si penyedia layanan VPN tersebut. Titik lokasi yang disediakan beragam, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Namun pada umumnya by default VPN akan terkoneksi dengan negara atau titik lokasi terdekat dengan negara asal. Mengapa demikian? Karena semakin dekat titik lokasi suatu negara, semakin cepat pula traffic data antara kedua titik lokasi tersebut. Masih dalam ranah privasi jaringan, lapisan ketiga adalah kita merubah MAC address perangkat kalian ya. Yang belum tahu apa itu MAC address, silakan kalian lihat di video saya yang sebelumnya yang membahas mengenai soal ini. Link videonya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Namun di sini saya hanya akan membahas atau memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara merubah MAC address pada perangkat PC berbasis Windows sebagai operating sistemnya. Kenapa? Alasannya pertama karena saya lebih banyak dan lebih familiar menggunakan aktivitas online di PC. Yang kedua, gak ribet. Udah, itu aja. MAC address pada perangkat Windows bisa kita rubah secara manual ataupun dengan bantuan software pihak ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya akan hanya menggunakan software pihak ketiga ya. Di sini saya menggunakan software perubah MAC address yang namanya adalah TMAC ya, atau Technetium MAC Address Changer ya, versi 6. Silakan kalian cari di Google dan download sendiri ya, gratis kok. Kalau sudah terinstall, kita buka TMAC. Lihat di bagian kolom paling atas ya. Yang ini, lihat dan cek jaringan apa yang aktif pada perangkat kalian. Caranya, lihat di kolom link status. Yang ini, kalau tertulis up operasional seperti ini, artinya jaringan tersebut aktif dan sedang running ya. Dan di kolom speed yang ini terlihat kecepatan jaringan yang kalian pakai saat itu. Di perangkat saya sepertinya terlihat hanya 2 jaringan yang aktif, yaitu Wi-Fi dan Secure Line. Secure Line ini adalah VPN yang sedang saya pakai ya. Kemudian kalian pilih select di jaringan yang aktif tersebut. Kemudian fokus agak ke bawah. Cari yang namanya Change MAC Address. Yang ini ya. Kalau kalian sudah expert atau advance dan mengerti soal MAC address, kalian bisa memasukkan alamat MAC secara manual. Kalau masih belum mengerti atau masih bingung, kalian bisa memilihnya secara acak atau random dengan mengklik tombol Random MAC Address. Yang ini, dengan mengklik tombol Random MAC Address, kolom-kolom ini otomatis akan terisi oleh 12 digit angka heksadesimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harus 12 ya. Jangan lupa untuk menceklis 3 box di bawahnya. Yang ini. Kalau sudah, tekan Change Now. Kita tekan ya.
Tunggu beberapa saat sampai notifikasi berhasil muncul. MAC address was changed successfully ya. Berhasil. Kita tekan OK. Saya baru saja merubah alamat MAC address adapter WiFi di laptop saya. Jaringan WiFi akan terputus sementara, kemudian akan tersambung kembali. Kemudian kita cek apakah MAC address sudah berubah. Caranya masuk ke control panel. Pilih Network and Internet. Pilih Network and Sharing Center. Klik 2 kali pada jaringan yang kalian pakai. Pilih Details. Lihat di bagian Physical Address. Yang ini. Apakah angka-angka ini sesuai dengan random MAC address yang kita dapatkan dari T-MAC tadi ya? Kita cek dulu. (02) yang ini ya, 38 DC 9B E8 dan C0 ya, CO ini. Kalau sama artinya MAC address sudah berhasil terganti ya. Nah, bagaimana mengembalikan MAC address ke settingan semula atau settingan awal? Mudah saja, kita buka kembali T-MAC. Kemudian tentukan jaringan mana yang ingin kalian kembalikan settingnya. Misalnya yang ini. Kemudian tekan Restore Original, yang ini. Maka MAC address pun akan kembali seperti semula ya. Oke, kita tutup. Mematikan lokasi servis sudah. Mengaktifkan VPN sudah. Merubah MAC address sudah. Sekarang kita lihat apakah status privasi kita sudah berada di level yang optimal. Untuk mengetahuinya, kita buka browser. Kemudian kita ketikkan world.net ya. Nah, di sini terlihat IP address saya sudah berganti mengikuti setting VPN saya. Dan level disguise atau penyamaran saya sudah 100% ya. Sudah anonim. Menurut versi Word. Jangan gunakan Word ini sebagai referensi yang valid ya. Ini hanya untuk panduan awal kita saja ya, untuk mengecek apakah atau sudah berapa persen tingkat penyamaran yang sudah kita buat ya. Tidak 100% akurat juga. Waktu, region, negara, dan bahasa yang saya gunakan pun pada perangkat sudah mengikuti lokasi VPN yang saya pilih ya, yaitu Australia. Tetapi apakah dengan merubah setting perangkat mengikuti negara sesuai VPN serta-merta merubah geolokasi kita berdasarkan pantauan satelit dan GPS sistem yang tertanam pada perangkat kita? Tapi sebelumnya kita harus aktifkan kembali nih fitur lokasi service ya, biar perangkat bisa mendeteksi ya. Kembali kita buka browser, kita buka tab baru dan kita ketikkan Google Map. Nah, hasilnya di sini terlihat. Ternyata posisi geolokasi saya tetap terdeteksi berada di wilayah Depok ya. Which is benar. Ini adalah wilayah tempat tinggal saya. Ya, jelas terlihat ya. Jadi walaupun VPN sudah tersetting ke Australia, waktu, region hingga bahasa pun sudah saya rubah menjadi Australia. Namun tetap saja berdasarkan pantauan satelit dan GPS sistem, lokasi real saya dapat diketahui.
Kok bisa ya? Bisa karena perangkat yang kita pakai masih menggunakan layanan internet dari ISP lokal seperti dari Telkomsel, XL, dan lain sebagainya untuk bisa terhubung ke internet. Kedua, lokasi kita juga bisa terdeteksi dari browser yang kita gunakan karena di dalam browser terdapat elemen seperti cookies, JavaScript, maupun WebRTC yang digunakan untuk merekam jejak dan menentukan lokasi aktual kita. Kemudian cara terakhir atau lapisan terakhir yang biasanya saya gunakan untuk memaksimalkan privasi saya pada saat berselancar di dunia maya adalah saya akan coba melakukan spoofing GPS pada perangkat. Spoofing atau mengelabui ya, sehingga titik lokasi geolokasi saya menjadi virtual dan bisa saya pindah-pindah sesuai keinginan. Untuk PC, saya melakukannya dengan menggunakan sebuah extension browser yang namanya Location Guard. Kalian cari saja ekstensi ini di Chrome Web Store ya. Kita coba download. Oke, yang ini ya, Location Guard. Kita tambahkan ke Chrome, add to Chrome, add extension. Tampilan awalnya seperti ini. Untuk merubah lokasi, pilih option. Untuk levelnya, default levelnya kita ganti menjadi use fixed location ya, yang ini. Kemudian pilih tab fixed location. By default ini adalah titik lokasi yang sudah diberikan oleh Location Guard ini ya. Saya akan coba ganti titik lokasinya, bergeser ke Sydney misalnya ya. Karena kalau tidak salah Sydney dan Melbourne itu memiliki zona waktu yang sama ya. Silakan digeser-geser saja untuk mendapatkan lokasi yang lebih spesifik. Oke, anggap saja posisi saya di sini ya, di titik ini. Tapi jangan sembarangan juga ya menentukan titik lokasi. Jangan sampai nanti kalian men-set lokasi kalian berada di tengah danau atau sungai atau jalan raya ya. Kalian cari saja lokasi hotel atau restoran. Kalau sudah dapat, kembali ke Google Map. Dan kita uji coba apakah geolokasi kita berubah atau tidak ya. Kita refresh dulu halaman Google Map-nya. Tunggu sebentar. Kemudian kita tekan lokasi Anda ya, tombol yang ini ya. Nah, seperti yang kalian lihat, geolokasi saya sudah berubah ya. Sekarang saya berada di Sydney teman-teman. Lokasi biru ini atau titik biru ini adalah estimasi lokasi di mana saya berada ya. Tidak akurat 100%, biasanya bergeser sekitar 50 hingga 100 meter dari lokasi sebenarnya. Artinya ini sudah cukup akurat lah ya. Sekarang kita lihat apakah perubahan lokasi ini berdampak juga dengan settingan browser dan hasil pencarian. Kita buka tab baru dan kita ketikkan sesuatu, misalnya McDonald's ya. Agar lebih akurat lagi, kita masuk ke setting browser. Kita ubah bahasa, country, negara, region, dan lokasinya ya, location. Inggris, Australia benar, lokasinya kita ubah menjadi Sydney ya. Sydney itu state-nya adalah New South Wales ya. Oke, kemudian kalau sudah kita save. Kita cek. Ya, ternyata informasi mengenai McDonald's ini ditampilkan sesuai lokasi palsu kita ya. Martin Place ini di Sydney ya teman-teman.
sudah berubah semua ya settingannya, tampilannya. Nah, teknologi yang digunakan oleh Location Guard ini tidak main-main ya. Bukan aplikasi dummy atau iseng-iseng yang mereka kembangkan. Artinya mereka memang sengaja membuat extension ini secara serius atas nama privacy. Dari informasi yang saya baca dari laman situs mereka, teknik yang mereka gunakan adalah dengan memberikan distorsi pada titik lokasi sebenarnya. Teknik ini bernama obfuscation. Bener nggak tuh ucapinnya? Oke, jadi begitu untuk kalian menggunakan PC. Penyamaran kalian saya pikir sudah di level yang maksimum ya. Kita sudah memakai VPN, kita sudah mengubah MAC address, dan kita sudah mengaplikasikan atau kita sudah melakukan spoofing GPS pada perangkat PC kita. Oke, kemudian buat kalian yang menggunakan iPhone, kalian bisa mencoba melakukan spoofing GPS dengan menggunakan aplikasi yang namanya adalah Dr. Phone ya. Dr. Phone atau iTools atau 3utools. Ini adalah aplikasi untuk para pengguna iPhone yang ingin melakukan tweaking pada perangkat, seperti melakukan jailbreaking, backup data, membypass login Apple ID, dan lain sebagainya. Salah satu fitur yang menarik yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah virtual location. Sayangnya fitur yang disediakan oleh Dr. Phone dan iTools ini tidak gratis ya, alias berbayar. Tapi ada aplikasi ketiga yang namanya 3tools. Kita bisa menggunakan fitur ini secara gratis, walaupun lamanya perubahan lokasi hanya bisa bertahan selama 2 hari saja untuk mereka yang menggunakan iOS 12 atau di bawah itu. Bahkan untuk iOS di atas 12 hanya bisa bertahan selama 3-6 jam saja. Karena sistem GPS pada iPhone yang terus-menerus melakukan kalibrasi pada sistem navigasi. Beruntung saya memakai iOS versi 12, ya walaupun hanya bertahan 2 hari, atau 2 hari berikutnya kalau mau saya bisa melakukan perubahan lagi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, cara ini adalah lapisan terakhir yang biasanya saya terapkan untuk melindungi privasi hingga level yang maksimum. Apakah cara ini benar-benar ampuh dalam melindungi privasi kalian 100%? Saya akan menjawab 80%, ya, 10% adalah keberuntungan, dan 10% lainnya adalah kesalahan dari pengguna itu sendiri dalam mengaplikasikan teknologi ini. Walaupun sekilas terlihat aman, namun cara ini juga memiliki batasan kode etik ya, yang tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggar dan menyalahgunakan teknologi ini ya siap-siap saja berhadapan dengan hukum. Bagaimanapun teknologi akan terus berkembang selama manusia masih berjalan di muka bumi ini. Namun teknologi juga memiliki celah untuk diretas. Selama semua proses melindungi privasi kita tidak merugikan, melanggar hukum, atau membahayakan jiwa seseorang manusia, silakan saja dilakukan. So, easy media lovers, please be wise, be smart, and good luck.